Ada beberapa kesalahan, tapi yang menarik itu Rasulullah tidak menteror dengan kamu benar, nggak bohong, tidak. Melainkan setelah itu Rasulullah sepertinya nggak mempersoalkan. Kemudian ringkas kata, perjalanan dilanjutkan menuju Madinah. Dalam perjalanan Rasulullah beberapa kali noleh, Assalamualaikum ya Aba Abdillah, bagaimana kabar ontamu? Waduh, gak enak lagi jawab jujur paling konangan bejuk mana ya wedi dosa gitu kan. Diam aja. Perjalanan agak jauh, Rasulullah kembali lagi nengok, senyum, Assalamualaikum ya Aba Abdillah, bagaimana kabar ontamu? Khawat bin Jubair semakin tidak enak hatinya, sehingga ketika mendekati Madinah, ontanya dipacu lebih cepat. Kenapa? Cek cepat sampai enggon. Nah, begitu tiba, maka pada saat waktu sholat masuk, Khawat memilih gak berjamaah, tapi sholatnya tetap di Masjid Nabawi. Didelok ikut diwinceng ya. Ketika jamaahnya sudah keluar semua dari Masjid Nabawi, sudah pulang semua, Khawat masuk Masjid Nabawi. Tapi Masjid Nabawi gak kayak saiki, zaman semono ya sederhana. Khawat kemudian sholat, melebu pes aman, Kanjeng Nabi gak ono. Ketika sedang sholat, Rasulullah keluar, lalu Rasulullah sholat sunnah di dekatnya. Jenenge rek enom. Khawat ini kemudian golek akal, dipanjang-panjangkanlah rukuknya, dipanjang-panjangkanlah sujudnya, disuwek-suwekno. Apa kata Rasulullah? Wahai Khawat, panjangkanlah rukuk dan sujudmu sesuka hatimu, dan aku akan menunggumu di sini. Maka Khawat berkata dalam hatinya, kok saya bisa mengatakan berkata dalam hati? Karena riwayatnya memang dari Khawat, demi Allah, aku akan berkata jujur kepada Rasulullah. Wis, sholatnya wajar. Begitu selesai sholat, apa yang dikatakan Rasulullah? Sama seperti sebelumnya. Assalamualaikum ya Aba Abdillah, bagaimana kabar ontamu? Mergo, jadi ada beberapa kesalahan. Ikhtilat dengan perempuan-perempuan itu kan kesalahan, tapi yang dikoreksi cuma yang paling pokok, yakni apa? Bijue kuwan. Maka Khawat mengatakan, demi Allah, semenjak aku masuk Islam, ontaku tidak pernah terlepas. Artinya sing wingi ku bejo. Lu kan Nabi gak nakoli lebih lanjut, berarti sing wingi ku bejo. Berarti kamu menipu saya? Enggak, iku mono wis cukup. Maka Rasulullah kemudian mendoakan Khawat, dan semenjak itu tidak pernah bertanya lagi mengenai ontanya ini. Lo masya Allah, nek wong tua koyok ngono iku ketoke anak gak sempat ngeyel lah gitu ya. Nah, iki sing ketok kene ternyata. Fa idza araba, umur kira-kira 3 tahun, apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu dididikkan? Apa yang perlu diajarkan? Tauhid, dengan menekankan kepada penanaman komitmen untuk menjaga hak Allah. Pertanyaan saya, arek umur 3 tahun wis paham ta durung? Belum. Tapi kenapa dilakukan Rasulullah? Wallahu a'lam bishawab. Pelajarannya apa? Ini semua menjadi ma'rifatus sabiqah, pengetahuan yang mendahului. Ya kayak lagu dangdut itu loh. Nauzubillah min dzalik, bukan mau menyamakan. Maksudnya prinsipnya, arek cilik apa ya ngerti isi lagu dangdut itu. Tapi mergo distel karo makne begijak-gijak niku, anake niru. Ya enggak? Sehingga kemudian ketika arek wis rada gedhe dadi seneng dangdut. Nah, begitu pula ketika anak-anak itu dididikkan kalimat-kalimat tauhid, bentuknya seperti apa? Nah, ini agenda penting untuk tadi ini ada KBTK. Kenapa? Arek umur 3 tahun itu tanggung jawab MTS, PPM, apa tanggung jawab guru PAUD? Guru PAUD. Apa yang perlu dididikkan? Nah, ini sampai dipinak-pinak ini, sampai 10 titik, gitu ya.
Oh iya, ternyata kita tidak terus gak langsung kuno. Faedahnya apa? Hikmahnya apa? Selain menjadi ma'rifatus sabiqah, ini semua sangat bermanfaat untuk melahirkan, memunculkan apa yang disebut sebagai ar-raqabah az-zatiyah. Ar-raqabah az-zatiyah itu apa? Nek bahasa Indonesia ini apa ya? Nek bahasa Inggris bukan bermaksud ke Inggris ya. Self monitoring and censorship. Di hari seperti sekarang ini, semakin perlu anak-anak kita itu memiliki kemampuan untuk memantau, mengawasi, memilah dan memilih sendiri mana yang baik, mana yang tidak. Dengan itulah maka kalau anak itu memiliki raqabatul dzatiyah, memiliki ar-raqabah az-zatiyah itu, walaupun dia punya uang, dia akan lebih memilih untuk melakukan kebaikan daripada untuk beli HP. Tapi kalian nggak ada, konconin duit dek gak nang sisisin, iya enggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah taala jaga dia. Salah seorang anak saya misalnya, ketika kita sering berbicara mengenai keutamaan kurban, keutamaan untuk menafkahkan harta di jalan Allah, maka sejak umur 8 tahun dia nabung uang sakunya setiap hari 2.000. Untuk apa? Karena dia ingin beli hewan kurban. Jangkep setahun regane wedhus munda, gak cukup, nabung lagi 2 tahun. Saya sendiri gak maksa, turun wajib ya. Nah, 2 tahun ternyata harga kambing mundak maneh, sehingga uangnya kurang 100.000. Aku gak mentol, gak temekor, tak kei duit gak gelem deh. Kenapa? Karena dia ingin membeli hewan kurban itu nganggo duit dhewe. Maka saya ajak bincang, ini kesempatanmu tinggal tahun ini. Kalau kamu ingin kurbannya di SD, karena berikutnya lagi Idul Adhanya kamu sudah masuk SMP, insya Allah. Terus nanti kalau kambing harganya naik lagi gimana? Apa yang bisa kamu lakukan? Dia mulai mikir. Kemudian akhirnya dia melihat peluang. Oh, dodolan. Dodolan apa? Nek ciki akeh sing dodol. Maka akhirnya dia melihat di dapur ada terigu, ada macam-macam. Dia mulai belajar bikin kue. Ini masih belum dihitung kulaan. Setelah dia bisa bikin kue sendiri, bikin makanan sendiri, maka dia mengambil uang tabungannya untuk beli bahan, dibikin kue, Seninnya dijual, sebagian dititipkan kepada adiknya, sebagian dia jual sendiri. Pulang sekolah hitung-hitungan sama adiknya, modalnya diambil dulu, ada sisa keuntungannya, sebagian dikasihkan adiknya sebagai gaji ngedolno iku mang, kemudian sebagian besar dimasukkan sebagai tambahan tabungan untuk kurban. Kadang dia nggak ngambil untuk dirinya, tapi kadang dia ngambil untuk jajan. Sehingga akhirnya setelah 3 tahun terkumpullah uang 3 juta lebih. Kamu sama nih merong 3 juta lebih dari pengembangan tadi itu. Lalu dia beli hewan kurban, saat itu dia pilih yang mahal. Nah, masih ada sisanya 600.000 atau 400.000. Mbok nih, istri saya itu sudah gak temeko. Dan nak, itu buat kamu aja, nak, buat kamu jajan. Apa kata anak saya? Enggak, aku nabung ini sudah niat ini untuk fisabilillah. Jadi mudah-mudahan nanti cukup untuk umroh. Nah, duit sakmono kapan umroh gitu ya. Tapi poinnya adalah ketika seseorang itu sudah memiliki self monitoring and censorship, raqabatul dzatiyah, tergerak dari dalam, maka dia menggunakan keadaan sekeliling itu termasuk teknologi. Ketika kemarin pandemi, dia justru dengan satu orang temannya bikin akun Instagram yang isinya nasihat. Yang isinya nasihat untuk apa? Untuk temannya sesama remaja. Jadi kalau begitu, di rumah kami ada aturan, anak-anak tidak boleh punya HP kecuali setelah kuliah. Walaupun ini kemudian kami revisi menjadi kecuali setelah lulus SMA, dengan catatan membelikan HP bukan kewajiban orang tua. Anak saya tanya, kewajiban orang tua apa?
menyiapkan bekal buat kamu agar selamat dunia akhirat. Nah, tapi karena kemarin pandemi kan mau nggak mau pakai laptop, kami dahulukan laptop sebelum HP. Sebenarnya kalau untuk belajar online itu yang paling baik nomor satu PC, karena memang didesain untuk kerja serius. By desain begitu. Kalau nggak ada PC baru laptop. Kalau nggak ada laptop baru tablet, kalau nggak ada baru HP. Nah kemarin ini menunjukkan betapa banyaknya orang tua yang gagap, anaknya ditukokno HP, sinaune titik dulinane sing akeh. Nggih mboten? Iya, masya Allah, masya Allah. Cuma saya kemarin masa pandemi ditunggu ya anakku. Satu anak saya itu milih satu ruangan dengan saya. Setiap kali saya ngisi webinar dirungokno, dicateti gitu. Lalu kadang-kadang saya ditegur, Pak, Bapak itu kok ngomongnya kemarin ini, sekarang ini, dulunya ini lagi. Bapak nggak boleh begitu Pak, maksudnya gimana? Bapak itu harus belajar. Masa orang lain suruh belajar, Bapak nggak belajar? Lah gimana nak? Lihat buku-buku itu. Di rumah itu kalau 1000 buku ada insya Allah. Lihat buku-buku itu. Silakan kamu tanya buku yang mana. Insya Allah Bapak bisa jelaskan. Tapi kok Bapak yang jelasin cuma itu toh. Lah mereka mintanya ini. Kamu tadi juga dengar toh. Bapak nyampaikan yang lain, ternyata pertanyaan juga ini. Nah ini hal-hal. Tapi ini hanyalah ilustrasi mengenai ar-raqabah adzatiyah. Nah apa yang perlu kita lakukan pada saat anak mau lancar berbicara, kita nasihatkan kepada anak. Contohnya nasihat yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini ada beberapa macam riwayat ya, inti pokoknya sama, tapi Rasulullah itu membonceng Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang masih kecil, lalu mendahului dengan panggilan ya gulam, panggilan yang mesra. Kira-kira kalau habis panggilan yang syahdu, yang mesra, mungkin nggak orang itu berbicara kasar? Nggak mungkin. Suara lantang mungkin iya. Karena itu saya termasuk yang nggak sepakat wong Malang, Surabaya, Madura dianggap lebih kasar dibanding wong Solo. Tidak. Apalagi kalau kita ukur dengan istilah-istilah dalam agama. Karena dalam agama ini lembut itu macam-macam. Yang pertama namanya rifq. Ar-rifqu itu lembut yang disertai dengan keramahan. Kira-kira jenengan marah nggak kalau ketemu orang dia berbicara dengan berteriak? Marah. Misalnya ketemu teman lama 25 tahun nggak ketemu, pas nok gini matos dulu, gak sengaja langsung Masya Allah, aku gak salah deleng ta iki sampean mbak. Terus loh, ya Allah, bengok gitu, kira-kira jenengan marah nggak? Enggak, kenapa? Karena walaupun suaranya lantang, bengok pisan, di sana ada keramahan. Ya enggak? Sebaliknya, walaupun suaranya alon, kalem, gelendem, ono tonggo anyar, jenenge tonggo, moro disapa? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kira-kira sampai gelem balane mana dan rono gak? Kenapa? Lu nyentak yoga, suara keras yoga, kenapa? Karena tidak ada keramahan, dingin, kaku. Oh, dari mana Bu? Aslinya? Ya gak jauh. Boleh saya masuk Bu? Monggo. Ngono iki langsung jernih hati aku mang lapo maro rene. Lalar gawe aku iki. Ya enggak? Yang kedua, lembut dalam agama itu disebut sebagai hilm. Al-hilmu itu lembut yang disertai dengan ketenangan dan kesabaran. Contohnya gini. Suatu ketika ada yang laporan, nyun sewu Pak, kadosi sepertinya anak jenengan tadi nendang temannya. Nendang teman tuh bahaya apa enggak? Enggak. Mari kita lihat fragmen berikut ini. Ini pentingnya helm. Begitu ketemu anak kita tanya, "Nak, tadi itu ada yang bilang sama bapak, katanya kamu nendang temanmu. Betul enggak?"
Sudah cukup belum bagi kita alasan untuk bertindak? Sudah cukup belum? Belum. Takok iki mang jenenge tabayyun. Masih perlu satu langkah lagi, namanya tasabbut, memastikan maksud. Oh gitu nak. Lah kok kamu nendang temanmu kenapa nak? Ternyata anaknya ngomong, bapak kan pernah bilang pak, kalau ada yang kesetrum listrik itu nggak boleh dipegang, tapi didorong. Lah aku tadi tuh panik pak, akhirnya nggak ku dorong pak, ku tendang. Kalau gitu tindakannya bener apa salah? Bener. Coba umpamanya sampean gak duwe helm, apa nak? Kamu dibikin malu bapak aja. Bapak ini bicara parenting. Bapak ini pakar, tahu pakar? Apa-apa jadi sukar. Coba kan itu. Maka kita membunuh kebaikan anak disebabkan tidak ada helm. Loh, dulu tak terang terusan ya, baru bahas ya gulam inni u'allimuka kalimatin. Nah, Rasulullah kemudian mendahului dengan menyiapkan mental anak, menyiapkan hati anak untuk mau menerima nasihat. Lalu lihat berikutnya itu, ihfazillah. Kalimat apa itu? Perintah atau berita? Jagalah Allah. Kalimat perintah atau kalimat berita? Perintah. Kalau kita ingin menanamkan iman, menanamkan sikap, gunakanlah kalimat perintah dan kalimat larangan, tetapi untuk memahamkan disertai dengan bayanuddin, penjelasan agama. Ihfazillah yahfadka. Ihfazillah, ketemu lagi kalimat perintah, tajidhu tujahak. Nah, ini apa namanya? Menarik ini. Idza sa'alta, apa lanjutannya? Fas'alillah. Kalimat apa itu? Perintah lagi. Perintah lagi. Wa idza sta'anta, dan apabila kamu memohon pertolongan, berikutnya kalimat apa? Perintah lagi. Setelah itu wa'lam. Kalimat apa itu? Perintah lagi. Kalimat perintah ping 5 berurutan. Dan kalau kita yakin khairul kalam kalamullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka inilah sebaik-baik petunjuk itu. Inilah yang perlu kita berikan pada anak-anak kita, wabil khusus yang di PAUD, dan kemudian dijabarkan syarahnya, rinciannya, gitu ya. Ya sik dawa saja niki mang, tapi apa namanya? Ternyata tadi saya matikan HP saya, gak saya flight mode sehingga gak delok jam. Jam piro tadi? Jam 10.29. Padahal apa namanya? Kudu sampai jam 10:30 ya untuk sesinya ini ya. Tak pelayok nek ngono ya. Nanti ini saya tinggal slide-nya. Siapa yang mengcopy slide dapat file. Yang mempelajari dapat ilmu. Kalau mengamalkan aku oleh ganjaran. Enak loh. Karena itu nanti slide aja disingitno ya. Kalau ada wong iki ono slide kok disingitno kayak benda pusaka. Kenapa? Mergo nek slide hilang. Wis gak setiap mana-mana. Maka saya berterima kasih pada anak saya yang telah mengingatkan saya kudu sinau. Loh, sik. Iki ternyata kursi ini ya wis nek ngono aku tak sendenan nek ngono ya. Aku arep maju ngono lho, Rek. Apalagi hal yang kita perlukan? Apalagi? Ini lompat saja nih. Mengenyangkan kebutuhan psikologis dan emosional mereka. Isba'u hajati tifli an-nafsiyah wal atifiyah. Setelah itu apa yang perlu diperhatikan? Mengembangkan kebaikan-kebaikan anak. Ono ini nih ya. Wis pas ya. Al khair, mengembangkan kebaikan-kebaikan anak. Kebaikan apa? Macam-macam, empati ya kebaikan.
kesungguhan hirs ala manfaah itu kebaikan, maka dahulu para orang tua gak ngerti bakati anak, sementara anak-anak itu berkembang kebaikannya, itu jauh lebih penting daripada pemetaan bakat. Orang itu kalau memiliki hirs ala manfaah, bersungguh-sungguh terhadap segala hal yang bermanfaat, dia bisa ahli dalam segala bidang. Dan kita ini masya Allah dikaruniai Allah kemampuan yang luar biasa. Saya tadi ketika mendengar ada yang cipluan digawe kecap, pikiranku beda meneh. Kenapa? Karena 3 tahun terakhir saya sedang berusaha mendalami minyak wangi sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golek hadisnya ya apa, kemudian syarahnya ya apa, kemudian takrifnya, definisinya ya apa, lalu golek lenga wangi nang ndi, sing asli nok endi, membedakan yang asli dengan yang palsu ya apa. Maka ketika disebutkan cipluan, langsung ingat ini salah satu bahan untuk bikin essential oil athiri, pesalis itu, yang ini manfaatnya sebagai apa namanya kalau di kulit itu untuk menghindarkan jadi antimikrobial ya, dan ada beberapa lagi manfaat lainnya. Nah, tinggu campuran lagi kasih lavender dan lain-lain, itu dari bahan-bahan dasar minyak wangi yang bagus. Gitu ya. Jadi nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Minyaknya tinggu iku, lihatnya tinggu kecap, masya Allah. Tak terus nomane. Jadi memenuhi kebutuhan psikologis dan emosional anak, ini hal awal. Orang tua itu kalau memenuhi ini, meskipun dia tidak cakap berkomunikasi, nyuwun sewu. Saiki kalau ngomongi arek kata wangel kan ya. Nek gini berbagai training itu, tataplah matanya. Gimana? Coba sampai nek omong-omongan karo kanca sampean sing akrab apa yang ngene iku? Enggak, gayeng enggak omong-omongannya? Tetap gayeng. Ngomong karo anak. Coba nak, lihat mata bunda, perhatikan. Ya ngono iku sing bare cepet tuwek. Nuturi anak jarene kok paman ngenteni arepe turu. Kenapa? Karena katanya otak anak dalam keadaan gelombang alfa. Pungkasane ngenteni turune gak turu awak dhewe sing ketrondisi.